Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan misalnya kemudian untuk tabi'ah dosa ila yaumil amma ba'du. Puji syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan seluruh sekalian malam yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat, rahmat serta karunia. Sehingga alhamdulillah kita sekalian pada pagi menjelang siang ini masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam tentu kita antarkan kepada Nabi Muhammad besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbaik pilihan Allah yang telah menjadi suri teladan bagi kita sekalian, menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Ibu Pak Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peluangan waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini, dan permohonan maaf tentunya apabila karena kegiatan ini Bapak Ibu sekalian harus meninggalkan tugas Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajar di kelas. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nah, adapun tujuan daripada kita berkumpul di ruangan ini, kita melaksanakan kegiatan ini adalah menjadi salah satu tugas kami sebagai calon guru privat ini adalah untuk mensosialisasikan. Jadi berbagi, aksi nyata yang kami lakukan adalah berbagi tentang materi pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Jadi video yang pelaksanaan daripada kegiatan ini akan diunggah di LMS dan itu wajib kita laksanakan. Nah, yang berkaitan dengan budaya positif, apa sih budaya positif itu? Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berada di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi ini seperti apa yang saya sampaikan tadi adalah sifatnya sharing dan berbagi. Jadi mungkin materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini ya mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu. Mungkin ada pengetahuan dari Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan budaya positif ini, kita bisa saling menguatkan, ya, saling mengisi, ya, apa yang masih kurang yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu sekalian tambahkan. Ini menjadi penguatan bagi saya pribadi, itu menjadi tugas kami untuk senantiasa menambah dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah ini. Ya, ada literasi, kemudian intar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih budaya positif itu? Adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang, ya, menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif ini ada 5 materi, ya, yang kami pelajari.
ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa ada manfaatnya untuk kita sekalian. Yang pertama itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru, yaitu materi tentang posisi kontrol. Kemudian yang ketiga, ya, apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Tentunya ada keterkaitan dengan ya, apa yang dibutuhkan oleh siswa di dalam kelas. Kemudian bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, 5 materi ini yang kami pelajari di dalam modul 134 tentang budaya positif. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang menjadi motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Ya. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya contohkan yang motivasi yang pertama. Ketika siswa itu ya takut untuk datang terlambat misalkan, dia selalu datang lebih awal. Ya, ketika ditanya, ya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, motivasi yang mana yang paling banyak, ya, yang melatar belakangi daripada siswa ini untuk hadir lebih cepat di dalam program? Apakah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, atau karena memang itu timbul dari dirinya sendiri? Kira-kira lebih banyak yang mana menurut pengalaman Bapak Ibu sekalian? Nomor 1, ya, rata-rata saya sepakat dengan ya, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan motivasi yang timbul ya, dari diri siswa untuk hadir lebih cepat, ya, karena mereka takut dengan hukuman yang diberikan. Kemudian yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Ketika siswa ya belajar dengan giat, kemudian ingin mendapatkan prestasi, apa yang menjadi motivasi? Terkadang motivasi mereka ingin mendapatkan ya hadiah misalkan. Ya, kalau di SMP semakin ingin mendapatkan beasiswa. Ini motivasi ekstrinsik dari luar diri daripada siswa itu. Ya. Nah, dalam selama yang kami pelajari di dalam modul 1.4 yang berkaitan budaya positif Bapak dan Ibu, ada satu kalimat ya yang kontradiktif dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kalimatnya begini, ya, penghargaan itu adalah hukuman bagi siswa. Ya, jadi penghargaan itu hukuman bagi siswa. Sementara kita selama ini melaksanakan, ya, saya pribadi biasa memberikan penghargaan pada siswa itu berupa barang, ya, baik barang maupun ucapan. Sementara, ya, penghargaan menurut yang kami pelajari di program guru penggerak itu adalah sebuah hukuman. Apakah menurut Bapak itu adalah benar? Kira-kira gimana menurut Bapak itu? Menurut saya pribadi, penghargaan itu adalah hukuman benar. Kenapa? Karena penghargaan secara jangka pendek itu memberikan motivasi kepada siswa ini. Tetapi jangka pandangnya, ketika siswa itu tidak diberikan penghargaan, tidak mendapatkan prestasi, ya, tidak mendapatkan penghargaan, pujian dan lain sebagainya, itu akan menurunkan motivasi siswa itu sendiri. Oh, saya tidak mendapatkan penghargaan lagi, ya, saya tidak mendapatkan pujian lagi. Buat apa saya belajar dengan giat dengan belajar? Ya, itu adalah sebuah hukuman bagi siswa menurut pembelajaran kami di program guru penggerak ini. Jadi mulai sekarang saya berpikir untuk tidak memberikan penghargaan kepada siswa ini. Ya.
Jadi biarlah motivasi itu tumbuh ya secara alamiah dari dalam diri sendiri karena kesadaran dirinya, bukan karena dorongan ekstrinsik dari luar yang berupa penghargaan tadi. Itu mungkin mindset yang harus kita rubah sebagai seorang guru. Ya. Kemudian motivasi yang ketiga inilah yang seharusnya ya, kita tanamkan ke dalam diri siswa. Ya. Bagaimana dia menumbuhkan motivasi dalam dirinya ini, karena benar-benar ya, dia percaya dengan apa yang dia lakukan, dengan belajar dia menjadi orang pintar itu akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi dia. Ya. Itu yang berkaitan dengan motivasi kepada manusia. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ya, yang kedua tentang keyakinan kelas. Kenapa sih di sini bukan peraturan kelas, ya, bukan kesepakatan kelas? Kami membuatnya menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu, ya, terkadang banyak dilanggar oleh siswa. Ya. Walaupun ada konsekuensi yang harus didapatkan oleh siswa itu ketika siswa itu melanggar peraturan, tetapi tetap dilanggar. Ya. Kenapa? Karena motivasi itu berasal dari ekstrinsik, dari luar diri dari siswa itu, bukan dari dalam diri. Kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti kita menanamkan kepada siswa itu keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang baik dan bermanfaat untuk dirinya. Ya, seperti Pak saya contohkan ketika kita melaksanakan sholat, kita meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban untuk kita dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu keyakinan. Walaupun tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang menyuruh misalkan, tetapi kalau sudah kita yakini bahwa itu adalah suatu hal yang baik untuk kita dan manfaat untuk kita, ya, pasti akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kenapa bukan kesepakatan kelas dan bukan peraturan kelas yang kita buat di dalam kelas itu. Saya sudah membuat kesepakatan kelas di kelas 5. Kemudian saya sudah menempelkan ya apa yang menjadi kesepakatan bersama. Kita buat kesepakatan dan keyakinan bersama dengan siswa. Bukan dibuat oleh guru, tetapi siswa sendiri yang menulis. Apa sih keyakinan yang ada di dalam diri siswa itu yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya misalkan, saya yakin saya akan masuk kelas tepat waktu. Mereka meyakini bahwa ketika mereka masuk di kelas tepat waktu, itu akan memberikan efek positif, satu hal yang baik bagi diri. Ya. Kemudian bisa juga dengan menghargai guru dan teman dan hal-hal positif yang baik, ya, yang bisa kita sepakati bersama dengan siswa. Itu yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi intinya bagaimana kita menumbuhkan keyakinan dalam diri siswa itu agar siswa melakukannya dengan sukarela, ya, tanpa ada beban, kemudian tanpa ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Benar-benar kesadaran intrinsik dalam diri siswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan posisi kontrol. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru di dalam kelas ketika terjadi permasalahan yang ada di kelas. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya, yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum biasanya menggunakan ini yang bisa banyak kita terapkan ini dengan posisi kita selama ini. Saya pribadi mengerti dengan sendirinya terkadang ya, posisi ini yang kita ambil penghukum, ya, baik hukuman berupa fisik maupun verbal, ya, dengan kata-kata misalkan patuhi aturan saya, ya, atau awas kamu selalu saja salah. Jadi kata-kata seperti ini merupakan hukuman verbal. Ya, jadi hukuman itu bukan hanya fisik saja Bapak Ibu sekalian, tetapi dalam bentuk verbal. Kata-kata yang kita sampaikan itu merupakan sebuah hukuman bagi siswa. Ya, jadi guru itu percaya bahwa
gurulah yang selalu paling benar dan di dalam posisi dia sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, posisinya adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, ini juga banyak kita lakukan termasuk saya pribadi. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara begini, ya, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menyalahkan diri. Ya biasanya kata-kata yang keluar itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali sih bapak harus membuat kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini tuh, yang kasihan orang tua kamu. Jadi siswa itu merasa bersalah, ya, merasa kecil hati. Oh saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah ya, menyakiti hati orang tua saya dengan melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kedua posisi ini Bapak Ibu Saudara, ini sebagai identitas yang gagal, identitas yang gagal. Kita sebagai seorang guru itu merasa gagal apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemukul dan orang yang besar. Ini bukan salah satu solusi yang harus kita ambil ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Ya. Nah yang berikutnya adalah posisi sebagai seorang pemimpin. Ya. Seharusnya inilah ya posisi kita ketika kita berhadapan dengan siswa, ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan siswa. Ya. Jadi guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol murid. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi tidak selalu positif ketika kita mengambil posisi sebagai orang teman. Nah, apa positifnya? Nah, hubungan kita yang terjalin dengan guru dengan siswa itu akan terasa dekat. Ya. Nah, negatifnya adalah ketika kita misalkan tidak berada lagi, misalkan siswanya naik kelas berikutnya, berarti tidak bersama dengan kita. Murid ini merasa kecewa karena guru tadi akan menjadi sosok yang dia menjadi favorit dan diinginkan. Ya. Jadi siswa ini merasa bergantung kepada guru tersebut. Ini menjadi hal negatif dari posisi ini ketika kita sebagai seorang teman. Ya. Nah, apa kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita berada di posisi teman? Ya. Ya selayaknya bagaimana kita mengucapkan kepada teman kita, ayo dong kerjakan, masa aja saja nggak bisa. Mungkin seperti itu ya kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut seorang guru yang memposisikan diri sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Nah pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku apa yang kita awasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Sebagai menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Jadi sifatnya hanya memantau saja, melihat bagaimana sih ya, karakter daripada siswa ini, bagaimana sih apa yang dilakukan oleh siswa ini sehingga terjadi masalah yang timbul di kelas misalkan. Nah, ini yang menjadi tugas daripada atau posisi monitor atau pengatur yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, yang paling ideal adalah kita memposisikan diri kita ini sebagai seorang manajer. Ya, ini posisi yang paling tepat, yang paling baik yang kita terapkan ketika kita memposisikan diri kita terhadap permasalahan dari siswa. Ya. Nah, pada posisi manajer ini, ya, posisi ini guru sebagai mentor, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya. Jadi tidak dihukum, tidak membuat siswa ini merasa bersalah, tetapi siswa ini menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini, kemudian menyelesaikan apa menjadi permasalahan. Ya. Ini adalah posisi daripada manajer.
Kemudian yang berikutnya ini adalah tabel daripada posisi kontrol. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa tindakannya, ya, kemudian perkataannya. Nah, akibatnya kalau kita menghukum, itu murid tidak peduli dengan guru atau tugas sekolah. Ya. Kalau kita posisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, murid itu merasa ya, bahwa diri ini guru teman. Kalau kita membuat mereka itu merasa bersalah. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai seorang teman, ya, merasa guru itu adalah teman yang bisa mengampuni kesalahan. Ya. Nah, terkadang itu sisi negatif daripada ketika kita memposisikan diri sebagai seorang guru. Ya. Jadi siswa itu merasa bahwa apa yang dia lakukan sebagai salah itu dia bisa mengampuni gurunya, bisa mengampuni. Tapi pada posisi keempat sebagai penonton, murid akan mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Ya. Kalau posisi manajer, ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi dia akan menemukan solusi, dia ingin memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Sehingga motivasi intrinsik itu akan keluar dari diri siswa. Beda dengan keempat posisi tadi. Yang keluar adalah motivasi apa yang berkembang adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang berada di luar dari dirinya sendiri. Beda dengan ketika kita memposisikan sendiri sebagai seorang manajer. Ya, motivasi itu akan timbul dari diri siswa. Nah, ini ada yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, tentu di dalam kelas itu ya ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang guru ketika berhadapan dengan siswa dengan berbagai masalah. Ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika terjadi permasalahan di dalam kelas, siswa ini mengambil jajan temannya. Ya, mengambil jajan temannya. Kita tanyakan, kenapa Bapak mengambil jajan temannya? Saya apa Pak? Makanya saya terpaksa mengambil jajan teman saya. Jadi dia melakukannya bukan karena faktor ingin, ya, bukan faktor karena dia tetapi karena memang karena kebutuhannya dia ingin makan. Ya. Ini posisi apa? Kebutuhan dasar manusia pertama. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, ketika siswa di dalam kelas misalkan, ya, siswa ini selalu murung, kemudian tidak semangat, ya, kemudian cenderung tidak mau bermain dengan teman. Mungkin ada masalah di rumah, mungkin rumah tangga orang tuanya itu mungkin tidak akur atau terjadi perceraian dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang harus kita pahami dan ketahui sebagai seorang guru, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat ya, untuk menyelesaikan permasalahan daripada siswa. Berarti dia bisa butuh untuk bilang memberi sayang dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Ketika siswa di dalam kelas ya tidak semangat mungkin untuk belajar, ya, tidak mengerti pelajaran dengan baik, dia bosan ya dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru. Tentu kita harus ya mengetahui, bertanya dulu kepada siswa apa yang menjadi penyebabnya, apa kebutuhan yang dia inginkan ketika ya hal tersebut terjadi pada guru. Ya. Mungkin karena yang cara mengajar guru yang kurang variasi, ya, mungkin karena ya, cara mengajar guru yang terlalu monoton, ya, tidak divariasi dengan menggunakan ya, metode dan teknik yang menyenangkan bagi siswa. Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar siswa. Yang berikutnya adalah ya, penguasaan. Ya, ketika siswa berkelahi, misalkan, kenapa sih siswa berkelahi ini harus juga kita pertanyakan? Mungkin ya dia ini merasa bahwa dirinya paling hebat ya, dibandingkan siswa lain. Ya, kita akomodir apa yang menjadi keinginan siswa ini. Misalkan dengan memberikan kesempatan dia menjadi ya pemimpin di dalam kelompok, ya, ketua di dalam kelompok sesuai dengan ya apa yang menjadi keinginan dia ya,
merasa dirinya adalah dia yang paling hebat dibandingkan dengan temannya, ya kita akomodir apa yang menjadi ya, kebutuhan daripada siswa. Kemudian begitu juga dengan kebebasan. Ya, misalkan siswa ini bosan di dalam kelas terus, kita ajak mereka untuk bermain atau belajar di luar kelas. Ya, jadi siswa itu membutuhkan bukan hanya yang materi yang kita ajarkan itu berupa materi yang menyenangkan, tetapi mereka juga butuh ya proses pembelajaran di luar daripada kebiasaan mereka, misalkan di luar daripada kelas. Itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini ada contoh kasus Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini berkaitan dengan contoh kasus ini berkaitan dengan ya posisi kontrol, kemudian kebutuhan siswa. Nah, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tentara di gerbang sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman perhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu seharusnya berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan menjadi tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu saya. Sabrina pun dengan berhati-hati mencopot sepatunya dan berikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih baik berdiam diri di kelas tanpa sepatu. Kira-kira dari contoh kasus ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Sabrina pada posisi seperti itu? Apakah kasih sayang? Apakah kesenangan, apakah penguasaan, atau memenuhi kebutuhan tadi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apakah cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau kebutuhan bertahan hidup? Kira-kira Bapak Ibu sekalian. Dari kasus si Sabrina, ada yang bisa jawab? Kasih, saya kira kasih sayang ya, yang paling tepat yang dibutuhkan oleh Sabrina pada saat itu adalah kasih sayang. Ya, pengertian dari seorang Pak Lukman bahwa apa yang dia lakukan itu bukan kesalahan yang dia sengaja. Kalau kesalahan yang dia sengaja tidak bisa ditolerir, tetapi ini kesalahan yang dia tidak sengaja. Dan kemungkinan dia tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Ya. Jadi kalau kita memposisikan diri, misalkan dengan kebebasan masyarakat, ya. Nah, saya kira itu juga kurang tepat kalau kita memberikan kebebasan. Ya. Sesuatu yang salah, ya, pasti ada konsekuensi. Tetapi juga ada yang harus kita pahami dari seorang siswa itu. Nah, tidak selalu kita harus menjustis siswa itu ya, dengan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang tujuh dengan bersepatu warna hitam? Kira-kira Bapak Ibu, nilai kebajikan atau keyakinan kelas apa kira-kira? Dengan bersepatu warna hitam itu apa yang ingin diterapkan sekolah itu? Kira-kira Bano, apa? Keseragaman ya, keseragaman. Ya, agar tidak ada lagi perbedaan antara yang kaya dan miskin. Bisa juga seperti itu maksud daripada keyakinan kelas itu. Kemudian posisi kontrol apa yang seharusnya diambil oleh Pak Lukman? Ya, kira-kira posisi kontrol apa betul dari
tadi posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian yang keempat tadi adalah apa namanya? Manajerial. Manajer, dan apa ada yang keempat tadi saya juga lupa. Ya mungkin seperti itu dari tadi. Kira-kira posisi kontrol. Ya, yang pertama tadi adalah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai apa tadi? Saya lupa ya. Manajer ya. Iya. Ya pemantau tadi ya, pemantau yang keempat, kemudian yang kelima itu adalah posisi manajer. Jadi saya kira yang tepat di sini posisi kontrol yang diambil oleh teman-teman adalah sebagai seorang manajer. Ya. Jadi si Sabrina ini sudah mengakui kesalahannya. Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya, ya kita harus bisa memaklumi dengan keadaan seperti itu dan memberi kebijaksanaan, ya, untuk tetap mengikuti pelajaran, kemudian ya tetap memakai sepatunya walaupun salah. Mungkin seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ini restitusi sebagai ketika terjadi permasalahan di kelas, yang kita lakukan adalah proses restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ada 3 tahap yang dilakukan ya, dalam proses restitusi, disebut dengan segitiga restitusi. Ketika terjadi permasalahan dengan siswa, misalkan siswa ini terlambat datang ke sekolah, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Apa yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah ini? Ya, kita menanyakan apa yang menjadi alasan daripada siswa ini melakukan kesalahan. Ya, apa yang menjadi alasannya? Ya. Kemudian yang berikutnya kita menanyakan keyakinan. Misalkan keyakinan kelas sudah dibuat, ya, keyakinan kelas contohnya misalkan harus hadir tepat waktu, ya. Kita mengingatkan kepada siswa ini. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa kamu melanggar? Ya, nah kira-kira kalau kamu melanggar ini baik atau tidak dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya setelah kita menanyakan keyakinan, kita menstabilkan identitas siswa ini. Ya, jadi agar siswa ini tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum, ya, kita memberikan menstabilkan identitas mereka dengan yang mengatakan kepada siswa, oh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya kamu bukan satu-satunya pernah melakukan kesalahan. Tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan itu ya harus kita perbaiki, ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih. Jadi ini adalah bentuk daripada pelaksanaan segitiga restitusi ketika kita melaksanakan atau menyelesaikan masalah di kelas. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan.
ini beberapa mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Ini adalah praktik video restitusi yang saya laksanakan dengan siswa. Ini adalah contoh praktik daripada pelaksanaan restitusi. Panau. Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja. Ya. Ya, yang berikutnya adalah kita lanjut saja. Mohon maaf ada gangguan kesalahan teknis tadi. Caranya ada video segitiga restitusi yang saya laksanakan di kelas. Kita langsung saja ke materi berikutnya, itu apa rencana tindakan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin budaya positif di sekolah ini sudah banyak dilaksanakan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan literasi, kemudian berbaris di depan kelas, ya, kemudian impact yang sudah Bapak Ibu lakukan, ya, itu semua merupakan budaya positif. Nah, di sini saya menerapkan budaya positif yang mungkin simpel, sederhana mungkin Bapak Ibu sekalian, dengan kebiasaan mengucapkan 3 kata aja, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, kenapa? Apa latar belakangnya? Kenapa saya apa yang menjadi latar belakang saya kenapa memilih menerapkan, ya, kata maaf, kemudian tolong, dan terima kasih ini? Nah, manusia ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi yang baik tentunya merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik. Mengingat fakta bahwa pada diri manusia selalu ada keinginan untuk dihargai. Nah, cara kita salah satunya menghargai orang lain adalah kita mengucapkan kata-kata yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kata maaf, kemudian tolong, dan terima kasih. Nah, ini seharusnya menjadi kata andalan, ya, yang harus kita tanam kepada siswa kita dalam berkomunikasi dengan teman, sehingga sehingga siswa ini bisa menghargai seseorang. Karena sendiri berkembangnya peradaban, kata seperti kata maaf, kemudian tolong, dan terima kasih ini seolah mulai dilupakan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat di kelas itu, siswa yang mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih itu hampir, ya, jarang kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Kata-kata yang baik itu jarang. Malahan yang keluar itu kata-kata yang tidak sopan, ya, tidak sepatutnya disampaikan oleh seorang siswa, seorang murid, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi latar belakang kenapa sih kita harus membiasakan kata-kata yang baik. Kita mulai dari dalam kelas itu. Ya, mungkin kata sederhana. Kenapa saya mengatakannya? Kata ajaib, Bapak Ibu sekalian. Kata ajaib, kalau kita menerapkan ini, kemudian sudah menjadi budaya, kebiasaan daripada siswa ini akan berpengaruh terhadap watak karakter daripada siswa itu sendiri. Ya. Nah, ini perlu kita lakukan bersama-sama. Kita mulai dari kelas, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sulit untuk merubah karakter siswa itu, tetapi kalau nanti kita rasakan, kita bimbing, ya, insya Allah pasti ada perubahan walaupun sedikit pada siswa ini. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi tujuannya? Ya, saya menerapkan, ya, 3 kata tadi, maaf, kemudian tolong, dan terima kasih, agar anak-anak ini memiliki kerendahan hati dan tidak memiliki rasa kesombongan dalam diri. Ya, karena banyak siswa itu ketika, ya, sudah mengganggu temannya, misalkan sudah berkelahi dengan temannya,
Ya, siswa ini tidak ada keinginan dalam dirinya, dari dirinya sendiri itu untuk dicontoh. Kalau tidak disuruh oleh gurunya, bahkan ketika disuruh oleh gurunya, itu banyak siswa yang tidak mau. Ini sangat ironis sekali, saya kira. Ya. Kata yang sederhana tetapi sulit diucapkan. Karena apa? Karena tidak dibiasakan. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan rasa toleransi dan hubungan silaturahim yang baik dengan orang lain. Tentu saja kita dengan mengucapkan kata maaf, tolong, berarti kan kita menghargai orang lain. Ya. Dengan sendirinya, ya, orang lain juga akan menghargai kita sehingga terjadi komunikasi dan silaturahim yang baik. Kemudian yang ketiga, agar siswa memiliki sikap menghargai dan mengapresiasi setiap bantuan dari orang sekecil apapun. Ya, kalau saya perhatikan siswa Bapak-Ibu sekalian, walaupun dengan temannya ketika meminjam misalkan atau diberikan oleh temannya jajan, itu jarang yang mengucapkan kata terima kasih. Kalau mereka membiasakan kata terima kasih ini, saya kira efeknya itu akan sangat luar biasa. Ya. Mereka akan akan terasa dekat satu sama lainnya, merasa dihargai. Ya. Orang yang memberi dan menerima itu sama-sama dihargai. Ini adalah salah satu tujuan daripada budaya positif, penerapan kata maaf, tolong, dan terima kasih ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tolak ukurnya apa? Tumbuhnya karakter baik pada diri siswa, yaitu siswa lebih menghargai, siswa lebih santun, berbicara dan bersikap. Kemudian siswa berkurang rasa egois dan cenderung. Kemudian ada pun di masa tindakan yang saya lakukan untuk menerapkan budaya positif ini adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan rencana aksi. Nah, kemudian yang kedua, membuat instrumen untuk mengukur ketercapaian tolak ukur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan penyusunan rancangan aksi yang akan dilaksanakan. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada rekan guru. Ini salah satu sosialisasi yang saya lakukan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, agar kita bisa menjalankan bersama-sama di dalam kelas, sehingga itu akan berimbas terhadap ya, budaya positif yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kelima, melaksanakan dan menerapkan rancangan aksi untuk melihat kendala dan tingkat keberhasilan dicapai. Yang keenam, melaksanakan evaluasi dan hasil kegiatan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan tindak lanjut. Nah, dukungan yang dibutuhkan adalah ya tentunya dukungan dari semua pihak, warga sekolah terutama, ya izin dan dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan guru, yang keterlibatan Bapak Ibu guru dalam menerapkan budaya positif ini sangat diharapkan dari keberhasilan daripada penerapan budaya positifnya yang berimbas pada budaya positif yang ada di sekolah ini. Nah, ini contoh-contoh ya, budaya positif atau kebiasaan ya, mengucapkan kata maaf, tolong yang dilakukan oleh siswa. Ini adalah sosialisasi agar mereka itu terbiasa ya, mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Dicontoh ya, mungkin ya materi sosialisasi modul 1-4 penerapan budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ya ingin sharing, kemudian ingin memberikan masukan dan lain sebagainya. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang ingin bertanyakan yang berkaitan dengan sosialisasi modul, ya silakan. Terima kasih, ilmunya luar biasa, terutama untuk kita yang sama sekali belum pernah melihat modul yang dipelajari oleh guru-guru calon guru penggerak. Ada satu pertanyaan dari saya, Mas. Tadi ada materi, ada statement dari Pak Rino yang mengatakan bahwa penghargaan
adalah suatu hukuman. Mungkin saya atau mungkin semua guru dari sini, kalau penghargaan itu berarti berkaitan dengan hal yang positif. Dari pengertiannya dulu, kalau hukuman itu yang berkaitan dengan hal yang negatif. Yang ingin saya tanyakan adalah apabila penghargaan diberikan kepada guru siswa yang berprestasi, begitu banyak mungkin penghargaan diberikan kepada siswa yang berprestasi, tetapi itu tidak berdampak baik. Itu tadi Pak ya. Kalau tidak salah saya artikan, berarti khusus untuk siswa yang berprestasi kita tidak perlu memberikan penghargaan. Karena takutnya siswa yang tidak berprestasi akan mengalami tidak percaya diri. Lantas bagaimana tindakan kita kepada siswa kita yang berprestasi? Karena penghargaan itu merupakan motivasi bagi siswa-siswa kita untuk mengembangkan dirinya. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Ermina yang telah menyampaikan apa yang jadi pertanyaannya. Memang kami awalnya ini sangat dilematis. Ya, saya pribadi dilematis. Menurut saya pribadi, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa itu akan memberikan motivasi kepada siswa. Siswa itu akan lebih semangat. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh instruktur kami, ketika Bapak Ibu sekalian memberikan penghargaan, itu kan hanya jangka pendek kadang. Ya, jangka pendek. Nah, bagaimana seandainya jika siswa ini tidak mendapatkan prestasi lagi? Ya. Tentu siswa ini akan menjadi rendah diri karena tidak mendapatkan penghargaan lagi, mendapatkan pujian lagi dari seorang guru. Begitu menurut jawaban beliau. Penghargaan juga ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi misalkan. Tentu ini sedikit banyaknya itu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi siswa. Ya. Menimbulkan kecemburuan sosial bagi siswa. Ya, namanya siswa dengan tingkat pemahaman yang rendah, dasarnya itu kan menjadikan motivasi begitu. Tetapi terkadang ya itu menjadi kecemburuan sosial terkadang bagi siswa. Itu menurut pembelajaran kami ya, yang kami diskusikan ya, di dalam program guru penggerak ini. Tetapi kembali lagi itu tergantung daripada pendidikan sekolah. Ya, saya tidak menyampaikan materi ini untuk harus dilaksanakan, tidak. Kami hanya sifatnya adalah berbagi saja, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu. Ingin diterapkan silakan, ya. Tidak diterapkan juga tidak apa-apa. Ya, ini bukan suatu kewajiban kami yang mendapatkan materi di program guru penggerak ini, ya, harus memaksakan materi ini harus diterapkan tidak. Jadi kembali lagi kepada masing-masing sekolah. Kalau memang pemahaman kita berbeda itu satu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya kira mungkin demikian jawaban saya belum ini. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang lain yang bisa menjadi pertanyaan. Pak Nur, gimana dan Pak ya? Ya, baik Pak itu mungkin sampai di sini sosialisasi modul 1.4 penerapan budaya positif yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai.
Dengan seksama menyimak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan amal baik dan ibu sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk bapak ibu sekalian, untuk kita sekalian, dan dengan perubahan yang lebih baik bagi sekolah kita. Dan mohon maaf tentunya apabila akan kegiatan ini bapak ibu tersita waktunya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup kegiatan ini dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.